pengeluaran belek lemon terbaru kan. Tuh, keluarga melarat sudah dapat transferan banyak ya. Ntar ya, rakyat Indonesia akan mendapatkan pertunjukan yang seru di bulan November ya, Oktober atau November ya. Ben ketok sangar ya. Transferan itu misal memerlukan rumah ya. Rumah si menantu tak dianggap misalnya harga 300 juta. Terus transferan 500 juta. Yang penting si belek lemon kan terlihat suangar dan selalu memperjuangkan anaknya meski faktanya ya maybe yes, maybe no, I don't know. Oke, pokoknya biar terlihat suangar gitu loh. Intinya ben ketok suangar, kalau bahasa Jawa bilang seperti itu. Suangar dan kan video ya. Kampanye ya, naik ke atas panggung dengan membawa 4 istrinya. Walah. Wes sampai Pak ya. Untung ora 7. Nek 7 kan punya istri 7 otomatis ki waktune entek untuk ke-7 istrinya. Ini cukup 4 dah bagus lah ya. Masih ada 3 hari untuk memikirkan masyarakatnya ya, sampai untung cuma 4 ya, berarti masih ada sisa 3 hari untuk memikirkan rakyatnya ya, yang 4 hari untuk istri 1, 2, 3, 4 gitu ya. Iki lihat video nih. Bawa 4 istri saat kampanye, sejumlah warga sebut Arlan gentleman dan jujur. Sebagian warga menilai kampanye Haji Arlan, calon wali kota Prabu Muli, yang memamerkan 4 istrinya saat kampanye pada Sabtu 5 Oktober sebagai langkah yang jujur dan terbuka. Menurut mereka, Arlan bersikap gentleman dengan menunjukkan kehidupan pribadinya. Berbeda dari oknum pejabat lain yang dianggap menyembunyikan hubungan di luar nikah. Di sisi lain, beberapa warga mengkritik kampanye tersebut. Mereka menilai menampilkan 4 istri di panggung berlebihan dan beberapa khawatir hal ini akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan ASN. Meski begitu, Arlan menjelaskan bahwa ia bertanggung jawab atas keluarganya di dunia dan akhirat, serta menyindir pejabat lain yang dianggap munafik dengan hanya mengakui 1 istri. Arlan juga membela keputusannya memiliki banyak istri dengan menyebutkan manfaatnya, terutama bagi keluarganya yang berkecukupan. Dalam kampanye di Kelurahan Sungai Medang, ia menegaskan bahwa tanggung jawabnya terhadap istri-istrinya menjadi bagian dari integritasnya sebagai calon pemimpin. Pemirsa, inilah detik-detik. Nih, penembakan seorang suami terhadap istri kena lengannya ya. Ini ki apa gak iling ya? Malam Jumat sunah Rasul digoyang ya. Dipilih berdampingan di pelaminan ya. Uteke kok ora ge mikir babar blas sih. Kenapa? Beban hidup banyak. Sama. Tagihan-tagihan hampir jatuh tempo. Sama. Tapi juga gitu juga kali caranya ya. Terus merasa lanang ngono. Ya. Di pistol ngisor mbek pistol tenanan ngono. Uteke yo dipangan wawung kok piye to kok? Mau tahu permainan belek lemon ya? Ingat ketika dia transfer sama yang disebut Bunda di Jerman 100 JT ya. Habis itu kan eker-ekeran tuh ya. Si belek lemon ini ya meremek Bunda di Jerman ini ya. Kalau si ini tuh sebetulnya laki ya, namanya ini. Nah, ini permainan yang sama ya. Sistemnya kasih uang tapi ya dengan merujak orang yang dikasih uang supaya dia tetap punya nama. Gitu. Sistemnya permainannya seperti itu. Cuman ini melibatkan anggota keluarga dia ya, masa di sini nggak paham ya. Jadi kalau bagi orang-orang yang belum keluarga atau belum punya anak dewasa ya, emosinya akan meluap-meluap, akan meledak-meledak ya, gemes iya ya. Tentunya banyak yang jengkel ke menantu tak dianggap ya. Sukses dia, sukses mempermainkan
kalian ya, khususnya yang belum berkeluarga atau mungkin bahkan belum punya anak dewasa ya, mungkin punya anak dewasa tapi apa ya, true story-nya nggak seperti dia ya, dari ya maksud saya jika Anda ya sudah punya anak dewasa tapi kan punya keluarga komplit, kalau dia kan ya single mom ya, itu sistem permainannya. Jadi saya melihatnya oke juga permainannya, oke juga ya, asalkan dia itu tetap ada nama ya, biar kelihatan swanger semua ditabrak gitu ya. Dia temennya Jenderal Sambo ya, Jenderal Sambo aja mampu membuat skenario yang begitu rumit, apalagi dia mungkin kemungkinan penulis skenarionya atau sutradaranya itu sama ya. Ini menurut saya ya. Terserah kau mau terima apa enggak, terserah Pak. Yang jelas memasak itu bukan tugas istri, nyuci bukan tugas istri, ngepel bukan tugas istri, ngurus rumah itu bukan tugas istri Pak. Terserah mau kau terima atau enggak, tapi ini harus kusampaikan, tugas istri itu cuma dua. Satu, dia taat kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada suami. Jadi kalau kau berbakti sama suami, kau disuruh suamimu masak, masak kau. Disuruh nyuci, nyuci kau. Jangan melawan aja mulutmu, taunya tahu kau. Beranda saya kan lagi lewat itu artis Bollywood Shah Rukh Khan. Kisah percintaannya itu kan ya Shah Rukh Khan itu dari kasta biasa, dan si Gauri ini kan kastanya tinggi ya, punya punya PH ya. Nah ya intinya itu si Shah Rukh mencintai Gauri ya untuk mendompleng popularitas ya, menurut saya ya. Nah begitu juga ya di kita nih, di negara kita ada sih ya yang sekarang sudah mempunyai gelar profesor dokter kausal ya, yang kabarnya tuh dulu tuh cuman pendidikannya SMP ya, mendompleng ya, ini tuh menikahi wanita yang punya PH ya supaya apa, menurut saya mendongkrak popularitas dia ya. Yang lagi terbaru itu kan memberi pekerjaan sama sopirnya almarhumah Vanessa itu ya, ini yang lagi terbaru ya. Di belakang layar kan dia kemarin itu ya di belakang layar itu pasti ada sesuatu ya. Nah karena ketika dia di IKN dapat TF ya, lumayan besar lah ya, yang lagi terbaru membiayai gratis Alpa lahiran anak kembarnya ya. Paling lahiran cuma berapa ya, mungkin nggak nyampe 500 juta ya. Kalau dapat TF 5M ya masih untung banyak lah ya. Ini nih mainnya rapi. Nah anak ini mainnya rapi, ininya sudah wow ya. Ini ya Sinawa ini ya momonganku yang paling super duper di antara momongan-momongan yang lainnya ya. Wes nangisan ya, ditegur sidik ketemu nangis ya, terus misalnya tidak dituruti yuk nangis nih. Solusi untuk meneng apa? Mentil ini di bawah dikenyot nih, apa ora megar mingkup sing isor ya, wes gak tahu
pentil mah dipentil karo cah cilik iki. Deloki melulu. Bubuk merem. Gak mungkin no tak sebel. Bisa jadi pelanggaran ya. Seperti wasit dari Arab nanti ya. Aduh. Bisa bahaya ya. Ditutup gimana? Mau ngapain? Kan ketemu nangis. Ya. Di mimik mana? Ini tak tutup bingung nih. Bubuk dulu. Bubuk. Ngeliat mimik, bubuk. Nah, yang bagus, bubuk. Nah. Lihatlah embun kala pagi berlalu, tersinar mentari. Mungkinkah setaruh bahagia diriku apabila kau rindu, sebutlah namaku. Ternyata terlalu besarnya cintaku kepada dirimu. Ternyata terlalu pahitnya hatiku darimu, namun ku rindu. Salahkah caraku yang memaafkanmu walau di... Ini story anakku ya, ketika dulu mbokne sentet toh ya, makne iki katane beli bir ya, terus ilang ingatanmu Mbak? Ingatanku bire Ora kedirane ditinggal mataku bir, tanganku kecepet sampai katisen kancilen. lah ngerti makne sentet ya kayak melu wae. Tegene sing kini lho. Aja produk orang ya. Ini ya, ini story masa lalu saya ketika anak saya berusia berapa, kok 3 tahun, kok 4 tahun kok Ngerti lali. tapi ingatannya masih bagus, padahal saya sendiri udah nggak ingat, tapi karena dia yang merasakan jadi ya inget ya. Kecepit Ra inget di karang megoedan nah. tapi saya kira waras toh, 1.000.000% waras toh. Tapi medeni ramamu Ora, galak ra ora. ya wes pateni. Aduh, drama banget sih ibu-ibu ini. Gara-gara pengen Selingkuhan emang dahsyat ya. Terbukti ya, istri sanggup menjebak suami sah demi menikah dengan selingkuhan. Apakah PLI-nya gede atau lebih kencang ya? I don't know ya. Ini di Tanjung Pinang, Riau ya, seorang istri tega menjebak suaminya dengan menaruh sebu-sebu. Terus si istri melapor ke pihak berwajib. Ya akhirnya si suami tertangkap. Ya di situ ada kecurigaan dari polisi. Akhirnya si istri dicecar dengan pertanyaan. Akhirnya mengaku rela menjebak suami atau menggiring suami untuk ke penjara demi menikah dengan selingkuhan. Wow, apa sih istimewanya PLI selingkuhannya? Segede apakah PLI selingkuhan? Sekencang apakah PLI selingkuhan? Sehingga sang istri sanggup melakukan tindakan seperti ini ya.
Saudara, kondisi di tanah air sungguh berbeda dengan para anggota DPR di negara Swedia. Sederet tunjangan dan fasilitas yang diperoleh anggota DPR Indonesia nyatanya tak dimiliki anggota Dewan di Swedia. Mereka hidup bersahaja. Semua anggota DPR Swedia tak mendapat rumah, mobil dinas, atau bahkan tunjangan membeli mobil. Parlemen di sana hanya memiliki 3 mobil dinas yang hanya diperuntukkan ketua dan para wakilnya untuk tugas parlemen. Selebihnya, para anggota Dewan Swedia menggunakan transportasi umum. Seorang anggota DPR Swedia dari Partai Sosial Demokrat mengatakan, kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat. Jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Ganda lagi lewat kan, ada Pak Ganjar ketemu karyawan. Nih, anak saya ngomong, gampang Mbak. Mama, nek ketemu Pak Ganjar senangnya kayak apa? Enggak, Mama enggak seneng ya ketemu Pak Ganjar ya. Nih misal ketemu Pak Ganjar. Pak Ganjar saya suruh maki-maki saya ya. Maki-maki apa? Ya tak kon ngamuk-ngamuk aku. Kenapa? Yo, masalahnya gini. Karena Mama ki kangen sosok bapak ya ora. Ulah malah nangis tondan. Kangen sosok bapak, ngerti ra Mbah To ki cara menyayangine Mama ki ora disayang, ora diamuk-amuk dimarahi ketika saya enggak Aduh, malah curhatan lagi. ketika saya misalnya saya nggak bisa saya semakin dimarahi ya. Tujuannya mungkin bapak saya tuh seperti ini, supaya saya tuh berusaha, supaya saya bisa, itu mungkin seperti ya kalau saya ditanya gitu sama anak saya, wah mungkin Mama kalau ketemu Pak Ganjar seneng ya mungkin sisi lain seneng, sisi lain saya untuk memarahi saya ya mungkin. Ini permintaan anak saya ya ini karena saya tuh kangen sosok bapak saya ya. Cara beliau menyayangi saya tuh enggak dengan kasih sayang, dengan maki-makian, dengan marah-marahan. Ketika saya bilang saya nggak bisa, saya semakin dimarahi. Ketika saya bilang nggak berani karena title-nya lebih tinggi, saya semakin dimarahi. Nah, satu kata yang masih saya ingat, podo-podo makan nasi kok takut. Ya meski dia punya gelar dokter Andes, insinyur ya. Dulu kan bapak saya tuh kapleng itu ya. Nah, jadi ketika saya nggak dikasih paham, nggak dikasih edukasi, setiap bapak saya nggak bisa itu ya, saya angkat telepon, saya bilang cara ngomongnya gimana Be, saya semakin dimarahi ya, supaya saya itu berusaha untuk ngobrol bagaimana si pelanggan ini bisa paham apa yang saya omongkan. Bapak saya itu nggak pernah ngasih paham, nggak pernah edukasi, enggak ya, sekali harus bisa, intinya harus otodidak ya, harus siap menghadapi, harus bisa, apalagi kata nggak bisa, wah dia pasti tambah marah ya. Nah ini ketika nanti ketemu Pak Ganjar ya, saya suruh itu Pak Ganjar maki-maki saya ya, itu kebahagiaan saya mungkin karena saya rindu sesosok bapak saya. Mungkin itu dulu ya, jadi abang sini saya nangis tambah elek.